Secara umum dulu ya, Dok, ya. Oke, Apa sih, Dok, kanker itu? Istilah ringkasnya mungkin secara medis itu, Dok? oke. Jadi memang cancer itu Mmm, suatu sel normal yang berubah, mmm, bermutasi menjadi sel cancer. mmm, Kemudian melalui tahapan-tahapan yang rumit dengan faktor-faktor risiko yang banyak. mhm, Sehingga dari satu ke lain cancer, walaupun diagnosanya sama, mhm, misalnya diagnosanya kanker payudara, iya, Dok. sifatnya bisa berbeda-beda. Oh, Nah, itu mungkin yang perlu juga diketahui oleh teman-teman tenaga kesehatan dan juga mhm, agar tidak bingung kenapa nanti ini diobatinya begini, kok yang mmm, itu begitu, gitu ya. iya, Dok. Nah, jadi si sel normal itu terpapar Mmm, oleh cancerogenic agent. iya, Dok. Nah, cancerogenic agent itu bisa macam-macam. Bisa radiasi yang hebat-hebat itu ya, Mmm, bisa kemoterapi, kemudian bisa hormon, mmm, bisa, eee, faktor infeksi, mmm, inflamasi, hormonal. Jadi banyak sekali faktornya, iya, Dok. sehingga agak sulit untuk diberikan vaksin. Nah, Iya. sangat berbeda dengan vak hormon ini ya, hormon human papilloma virus, Iya, Dok. nah, itu kalau si hormon itu dia 90% di kanker serviks, Iya, Dok. sehingga bisa dibikin vaksin. Ah, Nah, kita kembali ke tadi pernyataan awal. mmm, Melalui tahapan-tahapan yang rumit dengan faktor-faktor risiko yang banyak. mhm, Kemudian si faktor risiko dan tahapan ini tertangkap oleh genetik dari si sel itu. iya, Dok. Seringkali genetik itu dikonotasikan dengan diturunkan. Iya, Dok, betul. Jadi itu mitos di masyarakat bahwa Mhm, kanker tuh bisa diturunkan. iya, Dok. Memang sedikit bisa, itu sekitar 5% dari kanker payudara itu bisa diturunkan. Mhm. Tetapi sekarang bisa didetek, sudah diturunkan ada gennya atau tidak. Iya, Dok. Nah, ini gen ini mempunyai 2 gen yang berpengaruh. Yang satu namanya onkogen. Mhm, Onkogen itu adalah suatu gen yang berpengaruh di dalam mempercepat pertumbuhan. iya, Dok. Tetapi begitulah dengan keagungan Allah ya. Kalau ada yang pasti ada yang memperlambat, Iya, Dok, gitu. seimbang ya, Dok, Jadi ada tumor suppressor gene mmm, di situ. nah, iya, Nah, kalau terpapar onkogennya yang tumbuh cepat, atau tumor suppressor gene-nya yang rusak, mmm, jadi kayak mobil yang nggak punya rem, iya, Dok, jalan aja terus dia. Nah, itulah. Tapi dia melalui tadi aku bilang rumit ya Dokter Hilman, iya, Dok, karena memang tahapan-tahapannya tuh banyak, ada 4 mmm, tahap. iya, Dok, Tahap pertama adalah pada saat induksi namanya. mmm, Jadi selnya masih normal, tapi sudah diinduksi oleh faktor-faktor risiko itu. iya, Dok, Nah, dia berubah sifat, bermutasi, mmm, tetapi belum jadi kanker. iya, iya, Dok. Nah, perubahan itu bisa sampai 10 tahun, Oh, lama, Dok, lama jadi. mhm, Baru dia bisa berubah jadi kanker. iya, Oke, iya, Dok, saya agak terlewat sedikit. mmm, Tadi faktor genetik dan faktor faktor genetik, faktor internal, dan iya, Dok, faktor eksternal adalah yang faktor-faktor risiko tadi. iya, Dok, heeh, Nah, ini harus dua-duanya ada, ah, baru dia bisa berubah jadi sel kanker. Kalau iya, Dok, hanya ya, satu aja nggak jadi dia, oh, gitu. Jadi makanya sesudah dia terinduksi, dia tetap terpapar langsung oleh faktor eksternal, mhm, bisa 3 faktor eksternalnya, biologi, kimiawi, atau fisik. mmm, iya, Dok, Nah, itu mhm, biologi itu biasanya dari virus apapun. iya, Nah, karena virus itulah satu organ yang bisa menembus dinding sel dan inti sel. iya, Dok, mhm, Wah, gitu. Jadi kalau ada itu, makanya kalau kita sakit atau apa, cepat diobati supaya mhm, faktor-faktor risiko itu hilang, iya, Dok. gitu. Atau kita membentengi diri kita dengan daya tahan tubuh yang kuat.
Prof nih berbicara mengenai imunohistokimia, boleh dijelaskan nih Prof, bagaimana awalnya tadi ya saya dengar cerita dari Prof menarik sekali, bagaimana awalnya dan sebenarnya apa fungsi dari imunohistokimia ini Prof? Ya, kalau boleh saya cerita dari awal. Jadi sebagai seorang patolog adalah tugasnya untuk menentukan diagnosis suatu penyakit ya. Jadi semua jaringan ya, jaringan yang diberikan untuk diperiksa patologi anatomi itu akan kita proses dan kita akan tentukan penyakit itu apa. Insya Allah dapat ditentukan gitu Iya. ya. Kemudian setelah itu terjadi sejak dulu ya, sebelum saya jadi foundernya mungkin Prof. Topo Harsono dulu, kemudian Prof. Tanwir ya, kemudian ada di atas saya banyak juga spesialis patologi anatomi sebelum saya, kemudian mereka semua memang tugasnya untuk menentukan diagnosis ya. Iya, iya. Tapi diagnosis yang seperti kita alami pada waktu kita S1, kita Iya, akan melihat slide, iya, jaringan itu sudah diproses dan diwarnai ya, dengan betul Prof. hematoksilin Iya, eosin. Itu saja dahulu sih gitu iya, ya. Tetapi makin lama ke sini kan makin maju ya. Kemudian timbullah, suatu masalah bahwa pada wanita itu sering sekali terjadi, kanker payudara iya, gitu ya. Kanker payudara ini dulu diyakini bahwa dia disebabkan oleh, paparan estrogen. Jadi kan ada, prognosis yang, dapat ditentukan apabila yang terjadi itu pada orang-orang muda atau iya, orang tua ya yang misalnya, predisposisi lah ya disebutnya bahwa seringkali pada orang-orang yang terpapar estrogen dalam waktu lama. mhm, Misalnya pada wanita-wanita yang, menikah, eee, telat gitu ya, kemudian tidak pernah, mempunyai anak, kemudian semua yang berhubungan dengan estrogen paparan terlalu lama. Nah itu, sudah diyakini bertahun-tahun, tetapi akhirnya barangkali pakar itu melihat prognosisnya kok berbeda gitu ya. Jadi ada yang bisa sembuh, ada yang tidak bisa, ada yang langsung cepat meninggal iya, gitu. Jadi apa sih penyebabnya? Apakah betul estrogen itu penyebab dari, kanker payudara ini? Kemudian timbullah yaitu, pemeriksaan-pemeriksaan yang menentukan betulkah akibat paparan estrogen ini si sel tumornya tumbuh gitu. baik. Nah, bagaimana cara memeriksanya gitu ya. Nah, timbullah ini. Jadi pemeriksaan imunohistokimia ini adalah deteksi sebenarnya Oh, untuk iya, mendeteksi contohnya estrogen ya. iya, betul Estrogen Prof. apakah betul ada estrogen di dalam tumor ini gitu ya. Jadi pemeriksaan imunohistokimia ini adalah pemeriksaan tambahan Mmm, setelah kita menentukan dia adalah suatu kanker payudara. baik Nah, Prof. sekarang menjadi suatu protap untuk, selanjutnya tata laksana dalam klinis dan dalam menentukan prognosis penderita kanker payudara. Ini saya cerita cuman kanker payudara dulu ya. Iya, siap Nah, Prof. yang pertama-tama adalah dia merupakan satu, prinsip dari antigen antibodi. Ya, prinsipnya antigen antibodi yang, kita tambahkan atau kita beri pada jaringan tumor tersebut gitu ya. Nah, reagennya itu adalah estrogen reseptor. Oh, Jadi baik Prof. estrogen reseptor dengan harapan bahwa di dalam sel kanker itu ada reseptor estrogen. Jadi pemikirannya adalah apabila memang betul estrogen reseptor yang diteteskan atau yang diberikan kepada jaringan itu betul-betul ada, jadi dia Iya. akan menunjukkan positivitasnya. Oh, Nah, iya, jadi betul. kita, tinggal membeli marker gitu ya, semua marker sekarang, apa yang kita inginkan ada. Jadi Oh, sekarang bukan estrogen saja, tetapi seluruh, senyawa atau protein. Jadi dia deteksi protein di dalam jaringan imunohistokimia itu.
deteksi protein di dalam jaringan bukan saja estrogen reseptor, ada progesteron reseptor dan Mhm. lain sebagainya. Semua, yang diperkirakan ada di dalam tumor apa saja bisa kita lakukan sekarang. Nah, Kalau misalnya sudah diteteskan kemudian dia bereaksi positif, maka di dalam itu betul ada protein tersebut. Nah, kita kembali lagi ke payudara tadi, kalau misalnya estrogennya ternyata positif gitu ya, maka si, kanker itu memang dependen dengan estrogen. Karena kalau estrogennya banyak, maka reseptornya tentunya juga banyak. iya. Itu aja prinsipnya. Apa Hmm, sih, Dok, yang dimaksud dengan hemato-onkologi pada anak, Dok? ya. Jadi istilah hematologi onkologi itu merujuk pada istilah kedokteran ya. Hmm? Hematologi itu ilmu tentang darah ya. Oh, iya Jadi iya. apapun yang terjadi pada gangguan darah kita namakan penyakit hematologi. Hmm. Sedangkan onkologi lebih ke arah eh, kasus atau kelainan yang terkait dengan keganasan. Darah Jadi dan keganasan. hemato-onkologi ilmu yang mempelajari penyakit kelainan darah dan kanker ya. Oke. Pediatrik ya pada anak. Karena saya dokter Mhm. anak, sub saya di bidang pediatrik hemato-onkologi ya. Jadi kelainan darah dan penyakit kanker pada anak. Oke oke oke. Berarti kelainan darah dan kanker pada anak dan kita ketahui banyak jenisnya ya, Dok, ya, kalau untuk penyakit kanker dan kelainan darah ini ya, Dok? Yang tersering itu apa ya, Dok, pada anak-anak di Indonesia? Ya banyak jenisnya. Pada anak yang paling banyak itu untuk kelainan kanker, kanker darah atau leukemia ya. Oke. Leukemia akut terutama leukemia. Leukemia akut. Meskipun memang kalau dihitung dari jumlah secara keseluruhan masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pada dewasa. Oke. Tapi pada anak kasus leukemia akut itu yang paling banyak ya, Dok, Yang yang paling terjadi ya? banyak dibandingkan keganasan yang lain ya. Oke oke oke. Kalau yang saya tahu, Dok, dari untuk keganasan itu biasanya dia memiliki faktor resiko tertentu yang Hmm, membuat penyakit itu muncul gitu, Dok, pada iya iya seseorang. Kalau untuk anak-anak sendiri bagaimana, Dok? Apakah ada faktor resiko tertentu gitu, Dok? iya iya. Ya betul, memang secara umum penyebab dari gangguan darah dan kanker ini sebagian besar belum diketahui ya. Mhm. Itu dengan pasti beda dengan penyakit infeksi, misalnya Iya. demam berdarah karena virus dengue, demam tifoid karena salmonella typhi. Nah, pada kasus keganasan itu sebagian besar penyebabnya belum diketahui. Jadi yang bisa Oke. kita deteksi adalah tadi risk factor ya, faktor risiko Mhm. yang memungkinkan si anak terkena gangguan atau kanker ini. Di antara beberapa faktor risiko yang bisa kita deteksi adalah di antaranya ada bisa faktor keturunan ya, Mhm. kemudian juga radiasi, kemudian juga eee, pemukiman yang dekat dengan area sawah yang menggunakan pestisida, Oke. penggunaan rokok dan zat-zat adiktif lain ya, Mmm. kemudian juga pengawet makanan, beberapa kasus misalnya yang kita kenal itu terjadinya ledakan bom atom ya atau Mhm. kebocoran reaktor nuklir di Bhopal, Mhm. itu memang suatu yang booming ya, yang memang Oke. itulah faktor risikonya bila terjadi radiasi secara menyeluruh, karena setelah itu, sekian tahun setelah itu, terjadi mutasi besar-besaran pada penduduk di area yang terjadinya kebocoran atau ledakan bom atom Oke. Hiroshima Nagasaki tersebut. Di Mmm. antara faktor risiko itu mungkin yang bisa kita deteksi. Jadi Ada hal-hal juga tersebut ya, Dok? beberapa gangguan atau kelainan bawaan Mhm. yang apa, biasanya diikuti dengan kelainan tertentu. Nah, salah satunya adalah kanker ini. Misalnya pada Mmm. kasus Down syndrome. Ya, Dok. Secara secara teoritis itu bisa diikuti kelainan leukemia akut Mhm. kurang lebih 30-40% penderita Down syndrome. Nah, itu juga ada beberapa yang numpang di kelainan yang lain gitu. Mhm mhm. Gitu mungkin ya. Oh, I Hmm. see. Dari faktor-faktor tersebut ya, Dok. Kalau Hmm. misalnya ini, Dok, gambaran, Dok, yang bisa mungkin dilihat oleh klinisi terutama yang di layanan primer itu Iya, seperti apa sih, Dok, gejala-gejala klinisnya yang perlu kita waspadai dan kita curigai ini, Dok? iya. Jadi kalau misalnya kita akan berupaya untuk melakukan pencegahan ya, karena pengobatan tadi jelas ya, untuk pencegahan mungkin untuk teman-teman sejawat yang ada di layanan primer harus mengenal tanda-tanda masing-masing dari kelainan tersebut ya, mau Oke. kelainan hematologi ataupun onkologi. Kalau misalnya ambil satu kasus leukemia yang paling banyak ya, kanker Ya, yang Dok. paling banyak pada anak. Nah, kita harus waspadai leukemia
bila kita menemukan gejala-gejala misalnya, sebenarnya prinsipnya gini, leukemia itu kan kanker darah ya, jadi Ya dok. semua komponen darah itu akan terganggu, mau itu Oke. hemoglobin, leukosit, maupun trombosit. Iya dok. Nah kita kembali pada fungsinya sendiri ya. Kalau misalnya hemoglobin terganggu, yang terlihat adalah secara klinis anak akan nampak pucat. Hmm. Nah, pucat tentu karena diikuti dengan gejala lain, lemas, kurang bergairah, cepat capek ya. Karena kalau anemianya sampai anemia grafis, HB di bawah 6, itu akan terjadi proses kompensasi, di antaranya jantung dia akan berdetak lebih kencang. Ya dok. Nah, artinya bisa terjadi gagal jantung ya, Iya. atau kita kenal dengan anemic heart disease. Jadi si anak akan cepat capek. Ya, Hmm. capek, jalan dikit, sesak, ya kalau kalau tiduran nggak bisa terlentang, dia harus setengah duduk, Oh iya. tanda-tanda deko muncul ya. Iya dok. Nah kalau leukosit yang terganggu, tentunya leukosit karena secara umum dia bersifat untuk pertahanan tubuh, si anak akan gampang sakit. Kena infeksi ya dok. Betul, bentar-bentar angat, batuk pilek ya. Hmm. Mungkin secara umum kita akan melihat gejalanya mirip-mirip anak TBC Oh ya. iya dok. Kan anak TBC kalau kita masukin dalam scoring TB itu ya tadi ya, sering angat, sering Ah, batuk tanpa mm, sebab yang jelas ya 2 iya dok. minggu atau 3 minggu. Nah akan mirip-mirip seperti itu ya. Kemudian juga kalau trombosit yang terganggu, yang akan kita lihat adalah gangguan faktor pembekuan darah. Si anak gampang sekali berdarah, ada memar-memar, bintik-bintik ya, tanpa sebab yang jelas ya, atau mimisan, gusi berdarah, sampai terjadi perdarahan otak. Nah itu gejala yang bisa kita lihat dalam keadaan sehari-hari ya. Kemudian secara Oke. fisik, teman-teman dokter yang di layanan primer bisa bisa apa, bisa menemukan adanya tanda-tanda anemis ya. Kemudian kalau kita raba ada pembesaran kelenjar getah bening ya di 3 tempat, di leher, kemudian Iya di dok. ketiak sama inguinal, Hmm. kemudian terjadi pembesaran organ, hepatosplenomegali. Nah, kita harus curigai dia terkena leukemia akut. Dari mikrobiota ini, kehadiran dia untuk merujuk kepada kanker itu bagaimana, Prof? Apakah ada prosesnya Ya, yang mempengaruhi hallmark tertentu gitu, Prof? oke. Ya, ini juga ya hallmark ini juga tadinya nggak masuk tuh inflamasi gitu ya. Ya, Prof. Dia kan hallmark ini berkembang terus, berkembang sesuai dengan penelitian-penelitian ya. Ya, Prof. Akhirnya inflamasi dan inflamasi itu masuk ke situ. Oh. Nah, gimana caranya sih bakteri-bakteri itu bisa menyebabkan keganasan gitu ya? Ya, Prof. Jadi ada beberapa yang kalau misalnya jumlahnya meningkat itu mereka mengeluarkan kolibaktin seperti misalnya E. coli ya. E. coli Ya, Prof. kan flora normal sebetulnya ya. Iya. Dia kalau dalam keadaan abiosis biasa-biasa aja, tapi kalau udah disbiosis dia jumlahnya meningkat, dia akan mengeluarkan genotoksin ya, toksin seperti kolibaktin. Ya, Prof. Kemudian Bacteriophagilus juga fragilis juga dia akan mengeluarkan toksin-toksin tertentu yang nantinya akan menyebabkan kerusakan DNA. Kemudian juga menimbulkan inflamasi kronik, sitokain semua di situ berperan ya, bersama-sama dengan kerusakan DNA tadi akan menyebabkan tumorigenesis berkembang. Oh iya, Prof. Gitu ya. Dari arah sana. Jadi dan masing-masing bakterinya itu punya masing-masing jalur sendiri ya, toksinnya. Prof? Oh, dan berbeda toksin juga bisa berbeda pathway ke arah kanker ya, Ya, Prof? Oh gitu. Jadi emang mengetahui hal ini tuh butuh penelitian yang panjang juga ya, Prof ya? Ya betul ya. Dan mikrobiota ini kurang lebih sekarang ranahnya masih di penelitian ya, Prof, kalau untuk di Indonesia, Prof? Di Indonesia iya ya, masih untuk penelitian ya, banyak teman-teman kami yang meneliti di sini ya. Jadi mana yang bakteri-bakteri yang abundance atau berkelimpahan ya. Misalnya kalau Fusobacterium yang banyak ya itu risk factor untuk untuk colorectal cancer. Nah, namun ada gunanya juga sih gitu ya sebagai biomarker jadinya Hil. Jadi bisa ke diagnosis Bisa gitu mungkin, Prof? diagnosis, screening gitu ya. Misal ada Hmm. penelitian di Cina tuh yang meneliti kalau kita mendeteksi E. coli yang PKS atau polypeptide sintasenya positif dengan Fusobacterium ditambah dengan screening awal, kita belum cerita screening awal ya, Iya, Prof. FIT, FPT, nah dia tuh bisa punya sensitivitas yang tinggi sekali dengan area under curve-nya yang tinggi sekali sampai Ya, hampir Prof. 80 ke atas ya gitu ya. Oh, sensitivitas tinggi ya, Prof. Oh.
Iya Prof, berarti mengenai screening tadi Prof, Ya. ada apa aja Prof itu Prof? Oh ya. Nah, sebetulnya ya Hmm. kalau di luar negeri mah wajib umur-umur di atas 50 itu untuk memeriksakan fesesnya ya. Iya. Periksa FOBT, tapi FOBT ini udah nggak ada reagennya ya. Ya Prof. Fecal Occult Blood Test ya. Sekarang udah diganti dengan FIT atau Immunochemical Test. Wajib kalau di sana 50 tahun ke atas tuh wajib periksa itu ya, testing Iya itu. Prof. Nah, ini juga penting di kita sebetulnya ya. Karena Indonesia itu kanker kolorektal ini berdasarkan data dari Globokan ya, itu nomor 4 di kita itu iya ya. Prof. Jadi rasanya kita memang udah mestinya diwajibkan lah untuk screening ini gitu ya. Dan screeningnya nggak mahal, FIT itu ya. Nah, ini juga penting ketika misalnya untuk menjalani kolonoskopi kan mahal, ahlinya juga belum banyak Iya gitu Prof. ya. Nah, ini dulu lah gitu ya. Kalau misalnya FIT-nya tidak ada apa-apa, nggak usah ke kolonoskopi dulu gitu ya. Artinya kalau sudah bergejala tapi FIT-nya negatif, ya nggak usah ke kolonoskopi karena antrinya juga panjang di Iya RSIS Prof. itu ya. Sama biasanya orang juga takut gitu ya Prof Takut ya. karena invasif kan Iya. gitu ya. Kecuali memang kalau yang punya dana silahkanlah di umur-umur 50 ke atas itu untuk diperiksa gitu ya. Kalau gitu Prof, sementara itu yang adanya di Indonesia itu pemeriksaannya apa ya Prof? Apa ada pemeriksaan biomarker atau Ya, bagaimana? sejauh ini memang baru FIT FOBT ya gitu ya. Walaupun FOBT sekarang nggak ada reagennya ya. Ada calprotectin tapi calprotectin ke arah IBD ya, tidak ke arah colorectal cancer. Iya Prof. Banyak dikembangkan yang diteliti di RSIS juga ya. Iya Prof. Murid-murid saya nih juga ada peneliti M2PK ya. Kemudian juga meneliti idealnya mikrobiota ini diperiksanya supaya kita bisa lihat mana yang lebih, mana yang enggak Iya ya. Prof. Pakai NGS kan, iya. next generation sequencing ya. Tapi kan itu juga mahal. Iya, Nah, kita bisa pilih 1 aja atau 2 ya yang berperan menurut berbagai penelitian atau publikasi itu yang paling berperan. Nah, ada salah satu murid saya tuh meneliti Fusobacterium dan E. coli yang punya gen PKS positif. Jadi kalau ada tanda-tanda Itu mikrobiota positif, itu positif, nah ada beresiko ya itu Prof ya? resiko. Bisa jadi screening jadinya. Ya, betul. Mau jelaskan Prof, stem cell itu apa sih Prof? Stem cell ya, jadi stem cell itu sebetulnya by kriteria ya. Dia adalah sel yang mampu pada satu fase membelah menjadi diri dia sendiri, atau pada fase lain saat dia dibutuhkan dia menjadi sel yang lebih matur gitu ya, berdiferensiasi menjadi sel yang diharapkan tubuh untuk dia ciptakan, begitu ya. Jadi itu kriteria sederhananya. Apa itu implementasi klinisnya? Dia bisa kita simpan sebagai stok dalam jangka lama, dia tetap menjadi stem cell, atau pada saat kita perlukan, kita bisa menjadikan dia sel yang kita inginkan. Iya Kita taruh di otak jadi sel otak, kita taruh di tulang jadi sel tulang, kita taruh di jantung jadi sel jantung begitu. Jadi nilai potensinya itu yang saat ini sedang kita optimalkan untuk sebagai terapi alternatif gitu ya, terapi untuk jenis-jenis penyakit yang selama ini sulit untuk kita sembuhkan dengan teknik atau metodologi konvensional. Sih. Dan tadi Prof berarti untuk stem cell ini pun jenisnya juga banyak ya Prof? Betul ya, jadi stem cell itu sebetulnya ilmu kecil, ilmu besarnya adalah ilmu sel, cell biology itu besarnya ya. Dan ini memang kita nggak bisa generalisir dalam arti pengertian dasar terhadap stem cell dan perkembangannya, tetapi pada saat kita berbicara tentang hal yang spesifik terhadap terapinya, kita harus ngomongnya lebih ke arah penyakitnya apa dan organnya apa begitu. Karena tiap penyakit akan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap jenis dan sistem delivery stem cell yang akan diberikan. Begitu. Dan akan menyesuaikan juga dengan clinical trial yang ada ya Prof ya? Betul, clinical trial itu sebetulnya dengan tujuan untuk melihat mentranslate
penelitian ilmu dasar yang telah dilakukan sebelumnya ke ranah klinis, from bench to bedside istilah kita Iya, ya. Prof. Kemudian memastikan safety dan efekasinya terhadap kasus-kasus yang spesifik kita akan lakukan terapi. Jadi stem cell itu it's not a silver bullet gitu loh. Satu untuk semuanya bisa, enggak. Dia sel yang spesifik untuk jenis penyakit yang spesifik. Gitu. Oh ya Prof. Di stem cell ini pun ada ini nggak Prof, kecenderungan kayak sekarang nih yang lagi banyak diteliti misalnya stem cell yang berasal dari adipose tissue atau dari mana gitu Prof? Ya, betul. Jadi yang kita ketahui, yang harus kita ketahui selanjutnya adalah sumbernya. Iya Prof. Ya, karena sumber stem cell itu bisa banyak ya. Kita bisa ambil dari lemak begitu ya, lipoaspirate itu kadang-kadang kita bisa ambil stem cellnya, atau dari bone marrow, ya, dari pupa gigi itu bisa, dari plasenta. Nah, kalau plasenta banyak tuh, dari amnionnya, dari chorionnya, umbilical cord bloodnya, Wharton's gelnya begitu. Jadi selain sumber yang bisa kita ambil untuk dijadikan jenis stem cell tertentu, tapi kita juga harus tahu nanti industri akan melihat bagaimana cara memperbanyaknya yang paling cepat begitu. Iya, Jadi semakin cepat diproduksi itu makin makin diminati di sektor industri karena dia mass production begitu ya. Iya, Prof. Kalau pupa gigi let's say gitu ya. Itu kan barangnya kecil ya, sedikit. Mungkin kalau dari dia untuk dia autolog gitu ya. Iya. Oke, diperbanyaknya juga dalam waktu lama itu ya, nggak bisa ujuk-ujuk cepat jadi banyak. Iya Prof. Jadi untuk jenis-jenis tertentu bisa untuk diri dia sendiri, tapi untuk beberapa sumber tertentu bisa dipakai sebagai banking stem cell gitu. Ya, di store. Betul, di samping jenisnya, tapi kita harus lihat pengambilannya sendiri perlu effort yang lebih atau tidak. Sebetulnya Dokter Isnun, kenapa sih bisa terjadi nyeri gitu? Bagaimana itu orang itu bisa merasakan nyeri? Gitu? Baik, terima kasih dok. Sebenarnya nyeri itu pertama-tama akibat daripada adanya suatu kerusakan daripada jaringan dok. Kalau filosofinya sebenarnya nyeri ini suatu anugerah dok. Walaupun orang banyak yang bilang, walaupun anugerah gue nggak mau. Karena apa? Karena nyeri ini sebenarnya suatu mekanisme proteksi dari tubuh. Pertahanan tubuh terhadap ancaman dari luar. Ya. Jadi bisa dibayangkan kita kalau misalnya ibu-ibu di dapur, kemudian motong bawang, tangannya kena karena sambil nonton sinetron, tapi tidak ada rasa nyeri. Ya. Selesai nonton akan tangannya juga ikut habis gitu kan. Nah ternyata itu ada dok kasusnya orang yang tidak bisa merasakan nyeri itu, channelopathy syndrome namanya. Channelopathy syndrome. Jadi si penderita tidak bisa merasakan nyeri sehingga akan timbul kerusakan pada tubuh dan jaringan, dan secara sistemik. Bukan itu saja, sistem imun dan pertahanan tubuhnya juga akan sangat terganggu. Dan pasien ini biasanya tidak sampai dewasa dok. Ya, jadi itu tidak ada kelainan dari sana, betul, sehingga tidak bisa merasakan nyeri. Betul. Bukan dipelajari kayak debus atau apa gitu, silat gitu enggak ya? Kalau channelopathy ini mungkin yang full timernya, yang debus yang part timernya ada. Jadi suatu-suatu bisa normal lagi. Bisa kalau dipukul terasa sakit lagi. Ya? Betul. Ya. Lagi. Jadi itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh sebetulnya. Betul. Ya. Betul. Jadi perlindungan tubuh agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Ya. Betul. Nah, kan apa ada gradasinya nyeri? Karena kan orang-orang seperti misalnya ya Mike Tyson itu dipukuli semua, tenang aja gitu. Tapi kalau saya dipukul mungkin kalau udah gogorowokan, udah apa gitu. Betul. Jadi apa ada respon berbeda dari tiap orang terhadap intensitas nyeri gitu? Betul dok. Jadi memang kalau kita klasifikasi nyeri itu memang ada beberapa berdasarkan waktunya, ada akut, ada kronik, kemudian berdasarkan gradasi nyerinya, ada nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, dan klasifikasi yang lainnya ada nyeri somatik atau dan visceral. Jadi
pada intinya adalah nyeri tersebut itu bersifat sangat individual, Dok. Walaupun sumber nyerinya sama. Artinya gini, kalau misalnya saya dengan dokter primal sama-sama kena jarum pentul di ujung jari. Iya. Mungkin dokter primal, berapa Dok skor nyerinya dari 0 sampai 10? Saya mah 2 kata dokter primal. Tapi bagi saya mungkin 6. Wah, berarti sakti saya. Sudah baal itu. Ya. Kenapa yang bisa membedakan antara satu individu dengan individu lain? Karena nyeri itu sangat dipengaruhi oleh persepsi. Jadi walaupun sumber nyerinya sama, tapi yang sampai ke korteks cerebri itu sangat berbeda. Tergantung apa? Tergantung sosial ekonomi, budaya, latar belakang pendidikan, cara berpikir, riwayat psikologis, apakah ada trauma atau apa. Jadi sedemikian kompleks sebenarnya nyeri itu. Jadi walaupun dengan sumber nyerinya yang sama, tapi yang dipersepsikan berbeda. Contohnya ini Dok, kalau misalnya kita lihat prosesi keagamaan di India atau di Iran juga ada. Mereka bahkan sampai menusukkan besi kan Dok. Ya. Besi ke badan, besi ke telinga, ke mulut, ke lidah gitu kan. Dan kita lihat ekspresinya sama sekali tidak ada ekspresi kesakitan. Jadi apa yang menyebabkan mereka bisa tidak merasakan nyeri pada saat kondisi tertentu? Salah satunya adalah bahwa dengan prosesi tersebut akan membawa mereka ke sorga. Jadi kepercayaan. Salah satu kepercayaan. Kepercayaan itu yang membuat persepsi nyeri itu akan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai latar belakang tersebut. Kalau jatuh Dok, jatuh kita lagi jalan terus tiba-tiba jatuh. Jatuhnya di awal bulan baru terima gajian dengan jatuh di akhir bulan lain. Sangat berkali lipat sakitnya Dok kalau di akhir bulan gitu ya. Udah dompet mah kosong gitu ya. Pakai kejeduk segala. Iya. Jadi itu sangat berpengaruh. Ya, jadi akan berbeda ya. Walaupun bahkan kadang-kadang tidak diapa-apakan pun kalau melihat orang mau disuntik gitu ya, belum apa-apa sudah gogorowokan. Padahal belum kena jarumnya ya. Itu jadi ada persepsi. Nah, sekarang kalau misalnya apakah mekanisme maksud saya setiap keadaan kan nyeri itu bisa pada orang kanker, pada orang kepukul, pada orang yang luka, itu mekanismenya sama gitu. Mekanisme utamanya hampir sama Dok. Yaitu adanya kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan. Mau kalau kepukul ya tentu akibat daripada benturan, jadi kerusakan otot atau sendi. Sementara kanker sama, kerusakan jaringan. Jadi akibat dari perkembangan daripada si massa tumor tersebut mendesak struktur sekitarnya. Pendesakan itu akan menimbulkan kerusakan struktur di sekitarnya, yaitu yang akan menyebabkan nyeri itu. Keluhan nyeri. Ya. Walaupun seperti tadi ada perbedaan sosial, perbedaan persepsi, perbedaan ada yang segini mah tidak nyeri gitu ya. Kayak sama ada yang bisa membelah batu kan. Ada juga jangankan kena batu, tidak kena ini juga teriak-teriak ya. Saya teriak-teriak itu kan pakai di yang karate segala macam itu bisa nyeri pada pasien kanker pun demikian. Apakah ada kaitannya dengan mohon maaf, kan kanker itu ada berbagai stadium gitu ya. Apakah ada perbedaan nyeri antara yang stadium awal, stadium akhir atau bagaimana? Atau mungkin yang sama saja nyerinya yang dirasakan oleh penderita itu, oleh penyandang kanker itu? Betul Dok. Jadi sebenarnya stadium nyeri pada kanker itu kita tidak bisa melihat dari stadium saja Dok. Memang ada yang, dan kebanyakan mostly terjadi pada stadium akhir ya Dok ya, daripada penyakitnya. Tapi pada stadium awal pun bisa timbul keluhan nyeri tersebut. Yang spesifiknya adalah nyeri pada kanker ini dia tidak hanya nyeri fisik, yaitu nyeri akibat kerusakan daripada strukturnya Dok ya. Tapi ada yang namanya total pain Dok. Jadi bukan nyeri fisik saja, ada 4 komponen dia. Psikologis juga, di mana dia merasa mungkin kecewa, depresi, putus asa ya Dok ya. Kemudian juga nyeri sosial,
di mana si pasien tersebut merasa tergantung kepada orang lain, kemudian jadinya dependen, kemudian dia sebagai kepala keluarga, masa depan keluarganya yang lain akan terganggu, finansial juga gitu kan Dok. Dan yang terakhir adalah nyeri spiritual. Jadi fase-fase ini yang masih berat, terutama pada fase fase-fase denial. Penolakan. Fase penolakan. Kenapa penyakit ini dijatuhkan kepada saya? Teman-teman nu mabok-mabok wae, sehat-sehat wae ya. Orang nu ke masjid terus gitu kan. Tapi kok kena penyakit ini. Jadi walaupun nyeri tersebut sama penyebabnya, tapi akan dirasakan akan berbeda-beda. Banyak hal kita kadang-kadang mentitrasi Dok. Mentitrasi, kita kasih pasien obat. Tapi kenapa rasanya titrasinya udah tinggi, sementara jadinya nggak berkurang. Maksudnya titrasi itu dosis obat? Betul, dosis obatnya kita titrasi, naik terus. Sementara kalau kita lihat sumber penyakitnya belum terlalu expand ya Dok ya. Nah karena kalau kita evaluasi lagi, ternyata ada faktor-faktor di luar faktor fisik tadi yang belum selesai gitu Dok. Jadi itu yang menyebabkan si sumber nyerinya akan sangat berbeda, dan untuk penanganannya memang tidak simpel. Jadi memang kalau nyeri cancer ini memang harus tim ya Dok. Di situ kita ada peranan ahli ulama, psikolog, kemudian kita melibatkan keluarga juga. Itu yang kita lakukan di palliative team.